Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala. Kita pindah ke bab namanya Kitabul Jami', yang bab akikah selesai, kita pindah ke Kitabul Jami' sekitar halaman 148, yang seandainya nanti sampai akhir ya kita pindah lagi yang belum dibaca. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, Kitabul Jami'i, kitab atau fasal menerangkan, yang menjelaskan, yang mengumpulkan pada bab yang kesempurnaan. Jami' itu artinya mengumpulkan. Makanya kumpul fakultas-fakultas namanya jami'ah. Kalau jamaah berkumpul, orang banyak, jamaah. Jam'iyah organisasi, dari kata jamaah, fastama'a. Jama'tul ibila fastama'a, kata ahli syaraf. Artinya di dalam penjelasan ini menghimpun beberapa hal yang ada kaitannya dengan adab, dan kemudian nanti albirru dan seterusnya. Ay al-jami'u li abwabi, yang mengumpulkan, yang menghimpun, li abwabin pada bab-bab sitatun yang 6. Yaitu yang pertama yang mau dijelaskan 6 itu al-adabu, adab. Yang kedua al-birru wasilatu, berbuat baik dan berhubungan, atau disebut namanya silaturrahim. Bahasa yang lain al-ihsan ilal aqrabin, berbuat baik pada kaum kerabat, itu namanya asillah. Makanya masdarnya wasola yasilu itu silatan sama wusul. Lalu wasliyah diambilkan dari isim yang lawannya adalah qata'a, maka ada namanya hamzatul wasli, ada namanya hamzatul qat'i, bukan dari masdarnya wasola, bukan dari masdarnya wasola, ya. Ini orang wasliyah harus tahu, ya. Nanti ditanya nggak tahu. At-tarhibu, peringatan, min masawil akhlaki, dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Wa targhibu, dan mendorong, fi makarimil akhlaki, dari akhlak-akhlak yang mulia. Az-zikru wa doa'u, yaitu kemudian zikir dan doa. 6 itulah yang disebutkan. Itu kisi-kisinya, kalau mau kuliah itu dikasih tahu itu. Terus nggak kuliah-kuliah lagi, ujian gitu aja ya.
Orang pinter kayak gitu. Kalau yang kuliah-kuliah terus itu gak pinter-pinter itu ya. Orang pinter datang kisi-kisinya apa gitu. Isi absennya nanti saya kasih balen gitu aja ya. Dikasih balen tanda tangan gitu aja. Kalau muridnya banyak, tapi kalau muridnya cuma kira-kira 15 gitu ya nggak dapat lah tanda. Babul adabi, bab adab. Adab itu artinya mengetahui hal-hal yang harus dijaga dari macam-macam kesalahan, itu namanya adab. Atau di dalam kitab namanya Ta'rifat disebutkan ibaratun an ma'rifati ma yahtarizu bihi an jami'il anwa'il khoto'i. Artinya mengetahui tata cara hal-hal supaya tidak terjadi kesalahan, itu namanya adab. Beda dengan akhlak. Kalau akhlak sifat-sifat manusia yang ada di hati, yang apabila keluar itu mengeluarkan sifat dalam perbuatan yang tidak baik, maka namanya akhlakul mazmumah. Apabila sifat itu memancarkan perbuatan yang baik, namanya akhlakul karimah. Itu definisinya. Bolak-balik dibilang tapi nggak ngerti-ngerti ini ya. Ditanya akhlak apa? Akhlak ya akhlak lah katanya kan. Ya akidah akhlak katanya ya. Nah, kalau sekolah kan ada namanya akidah akhlak. Dibeda-bedakan, disendirikan, disatukan. Ada akidah, ada akhlak. Dua-duanya nggak dapat, akidah nggak dapat, akhlak nggak dapat. Dapat honor aja. Kemudian lanjutannya ini ngaji hadis ya. Ngaji hadis yang diterangkan hadis. Bukan ngaji hadis yang terangkan ceramah. Hebohnya saja, pimpinannya Ustadz Munib. Ya. Tadi malam kan yang banyak ceramah. Hadisnya cuma 2, hadis awal sama 42. Dijazahkan pun enggak, nunggu ya. Hebohnya bukan main. Kayaknya 1 hari itu atau 1 jam setengah itu udah sakti mandraguna gitu. Ya. Makanya kalau ngaji kayak gini sikit. Padahal ini ngaji hadis. Ini ngaji cuma dapat ijazah gitu supaya sakti di mana-mana nanti dibilang ijazah dapat dari daurah katanya kan. Ada sertifikatnya. Nanti kalau masuk kuburan bisa ditanya malaikat. Ngaji sini yang kayak gini ini yang harus rame sebenarnya ya. Itu salahnya anak-anak itu semua. Ngaji kayak gini nggak rame. Ngaji cuma 1,5 jam rame. Tapi kalau sekedar ngetahui saja nggak apa-apa. Jangan hebohnya saja ya. Masih hebatan pesantren kilat 3 hari. Dari mana? Pesantren. Pesantren apa? Pesantren kilat gitu ya. Pesantren kilat itu cuma 3 hari ya. Jadi kau pun terlambat pula kau. Terlambat bulan atau terlambat tahun kau? Saya prinsip ad-dirayah muqaddamun ala riwayah. Pemahaman itu lebih didulukan daripada riwayat atau ijazah. Jadi guru-guru saya kalau pemberian ijazah, kalau sudah pinter kamu saya kasih ijazah. Yang bodoh-bodoh kasih ijazah nanti menyampaikan dengan berdasarkan guru saya katanya, padahal salah semua. Maka dalam ilmu hadis dibilang ad-dirayah muqaddamun ala riwayah gitu ya. Ngaji yang betul-betul pemahaman yang bagus itu lebih afdal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu namanya Abdurrahman. Dikatakan Abu Hurairah karena ketahuan beberapa sahabat tangannya di dalam lengan tangan jubahnya itu ada kucing kecil, terus disebut namanya Abi Hurairah.
Nah, itu zaman dulu. Kalau kamu ada anjing kecil berarti Abu apa? Kalbin lah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi, hak seorang muslim, alal muslimi, atas muslim yang lain. Muslim itu adalah yang sudah menyerahkan diri atas hukum-hukum Allah, yang tandanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu sebagai saksi diperlakukan hukum dunia, itu namanya muslim. Sittun ada 6. Sittun ada 6. Sittun 6, kalau sadisun ke-6. Bedanya bahasa Arab kayak gitu ya. Jangan satitun. Ar-rabi'u, al-khamisu berubah. As-sadisu, tidak as-satitu. Oh, gitu ya. Itu beda bahasa Arab. Makanya sering mendengar baru tahu bahasa Arab itu. Kalau bikin-bikin sendiri nggak bisa. Idza laqaitahu, apabila bertemu dengannya, fasallim alaihi, maka bersalamlah atasnya. Jadi bahasa Arab menyampaikan salam itu salim. Ya. Salim ala akhi, misalnya kepada orang lain yang enggak hadir di situ. Salim ala akhi Muhammad Munib misalnya ya. Tambah Muhammad dia ya. Muhammad Munib, terus disampaikan ya. Akhi Ahmad yusallimu alaik, baru dijawab. Apa jawabnya Ustaz? Jawabnya Waalaikumsalam. Alaika wa alaihissalam, gitu aja ya. Alaika wa alaihissalam gitu. Jadi dia nggak dapat lah kalau Waalaikumsalam. Alaika wa alaihissalam. Karena nggak biasa kita ya. Jadi kalau udah biasa dapat. Wa idza da'aka fa'jibhu, kalau mengundang kamu muslim itu maka datangilah, penuhilah. Itu yang nomor 2. Wa idza istansohaka, apabila minta nasihat padamu, fansohhu, maka nasihatilah. Nasihat ini bahasa yang lain namanya mau'idhah. Tapi kalau wasiat itu mau mati. Ya beda ya. Wasiat, kasih wasiat kawan-kawanmu itu berarti kamu mau mati itu. Ya, istilah fikih kayak gitu. Terus kalau tausiah itu PKS. Asli pembawaannya itu aslinya ya. Kalau dibilang tausiah itu bawaannya orang PKS. Istilahnya itu ada masing-masing ya. Sama bilang ya khair gitu. Wa idza atosa, dan apabila bersin. Fahamidallah, kemudian memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Fashammithu, maka doakanlah dengan yarhamukallah. Wajim itu ya. Terus dia alhamdulillah yarhamkallah ya. Wajim pakai masker katanya kan. Ya. Sekarang kayak gitu, kalau ada Hasim di masjid dikomentari pakai masker katanya kan gitu. Pikir aja kalau masker nggak bisa mati itu. Banyak yang bilang kayak gitu mati duluan. Bisini al-muhmalati, dengan huruf sin, bisa dengan sin yang ditiadakan dari titik, wasyini al-mu'jamati, dan shin yang bertitik 3. Jadi fashammithu boleh, fasammithu boleh. Wa idza maridha, apabila sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Ini agak apa
jenguk orang sakit ini yang sekarang agak jarang ya. Karena ada HP itu cuma ditengok di HP saja. Dibilang ya selamat berduka cita misalnya ya, ataupun sakit apa bang, udah gitu aja gitu, nggak didatangi. Itu nggak bisa menggantikan jenguk ya datang, nanti ada tata caranya. Wa idza mata, apabila meninggal, fattabi'hu, maka antarkanlah jenazahnya, gitu maksudnya ya. Jangan ikutlah meninggal gitu. Ittaba akan ikut ya. Terus kamu artikan ketengok-tengok di kamus, ittabi'ahu maka ngikut. Ngikut berarti kalau mati ikut mati, bukan. Ya. Diantarkan jenazahnya itu lebih banyak pahalanya daripada cerita-cerita saja terus pulang. Rawahu Muslimun, meriwayatkannya Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lahu bagi Imam Muslim, yaitu khamsun, ada kata-kata khamsun, bukan sittun. Asqata, menggugurkan Imam Muslim itu mimman dari orang adahu yang menganggapnya huna di sini. Artinya nanti dijelaskan pas waktu menerangkan, ada riwayat situn, ada riwayat khamsun. Wa idzastan sohaka fansahu, yaitu kata-kata yang ini yang enggak ada. Apabila minta nasihat padamu maka nasihatilah. Wal hadisu, adapun hadis itu dalilun, menunjukkan ala anna hadhihi, atas sesungguhnya ini, hukukun hak-hak, hakukul muslimi, hak-hak orang muslim alal muslimi, kepada muslim yang lain. Wal muradu, adapun yang dimaksudkan, nah ini menurut Syekh Son'ani ini ya, komentarnya Syekh Son'ani ini. Wal muradu bil haqqi, adapun yang dikatakan dengan hak ya, ini hakmu, ini bukan hakmu, ini maksudnya. Malah yang bagi tarkuhu, sesuatu yang tidak sayogyanya meninggalkannya, itu hak menurut penjelasan Syekh Son'ani ini. Syekh Son'ani orang mana ya? Perbaungan? Enggak. Son'ani itu Hadramaut, Yaman ya. Yaman. Maka saya singgung sikit-sikit, nanti kalau ditanya tahu. Syekh Son'ani di mana katanya kan? Kamu jawab Binjai gitu. Ya salah semua ya. Yaman. Wa yakunu fi'luhu imma wajiban aw manduban. Dan adalah perbuatannya itu ada kalanya wajib atau sunat, nadban muakkadan, dengan sunat muakkad yang dikokohkan, syabihan bil wajibi, yang menyerupai wajib, alladzi la yanbaghi tarkuhu, yang tidak sayugyanya meninggalkan, yakunu istimaluhu fil maknayaini, dan adalah penggunaannya ada dalam dua arti, mimbabil istimalil mustarak fi maknayahi, dari babnya penggunaan kata ganda dalam dua arti. Fa innal haqqa, sesungguhnya kata hak itu yustakmalu, digunakan fi maknal wajibi, dalam arti wajib, kama dzakarahu Ibnul Arabi, sebagaimana menyebutkannya Syekh Ibnul Arabi. Fal ula minas sittati, adapun 6, yang pertama dari 6. Assalamu alaihi, yaitu bersalam atas, menyampaikan salam atas muslim tadi ya. Inda mulaqatihi, ketika bertemunya. Diqaulihi, karena sabda Nabi, idza laqaitahu fasallim alaihi, kalau kamu bertemu dengan orang Islam maka salamlah atasnya. Wal amru dalilun ala wujubil ibtidai, perintah itu menunjukkan atas wajibnya memulai bisalam, dengan menyampaikan salam. Artinya menurut aslinya, karena al-amru
fil asli lil wujub. Ila annahu, hanya saja dia naqala mengutip, menukil Ibnu Abdul Barri, Syekh Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu dan lainnya, anal ibtida'a bis salami, bahwa memulai dengan salam itu sunnatun, adalah sunnat. Ini yang biasa disampaikan oleh ulama. Wa inna raddahu, dan sesungguhnya menjawabnya fardun, adalah wajib. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam kitab Sahih Muslim, marfu'an, dengan marfu' hadisnya, yaitu disampaikan, disambungkan kepada Nabi. Al-amru bi isfa'is salami, adapun memerintahkan dengan menyampaikan salam. Wa annahu sababun litahabbi, dan sesungguhnya hal itu adalah sebabnya untuk saling menyayangi. Hadis marfu itu disebutkan wa ma udhifa lin nabil marfu'u, wa ma udhifa lin nabil marfu'u, ya, dalam kitab-kitab apa namanya, mustalahul hadis, Nazm al-Baikuni, wa ma udhifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'in wal maqtu'u, gitu. Yang disandarkan kepada Nabi disebut namanya marfu', gitu ya. Banyak waktu yang harus dipelajari, sedikit saja udah sakti, mana bisa ya. Belajar mustalahul hadis, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu santet. Nah, kalau kamu berdakwah di santet macam mana? Ngaji lah, ya, meninggal. Ya, kalau berani berdakwah di lingkungan orang-orang kayak Lima Mungkur masuk dalam itu, sebentar aja tinggal nama. Iya, zaman dulu ya. Sekarang nggak pala, zaman dulu, ya. Karena ada ceritanya, banyak orang Sukarame baru tamat Wesleyan entah mana, dari tamat Unipa sampai sana 1 tahun, pulang balik istrinya, dia udah dikuburkan di sana, ya. Yang cerita Sembiring itu, ya, ada sanadnya mutasil itu. Ya. Artinya harus juga punya ini kelemahannya, maksudnya untuk menangkal lah paling tidak, ya. Kalau enggak payah, berdiri pun payah pinggangnya Ustadz Munib, ya kan. Kalau berdiri udah saya tandai orang-orang yang kayak gitu. Ada dulu yang dari Kakanwil duduk di samping saya gitu, berdiri gitu kok payah. Udah kona ini, kalau bahasa apa aja, udah kona ini katanya. Tapi di hati saja. Nggak lama meninggal dia. Dibawa ke Bandung. Yang kecil-kecil pendek itu. Zul siapa itu? Zul siapa? Zulkiflin dan Zul apa? Pendek-pendek itu. Kawan saya, dia kenal sama saya. Tapi karena pejabat gitu saya nggak pala kali. Karena dia kalau pejabat tuh menganggap kayak kita ini sepele gitu. Nggak ada duit, kira-kira gitu lah. Nggak bermakna gitu ya. Padahal kalau sama saya sabut santetnya udah hilang itu. Tapi wani piro. Iya, ya. Di situ kekurangannya. Ustadz-ustadz yang di Medan ini banyak meninggalnya di santet. Banyak. Ya. Perbohongan lebih banyak. Perbohongan itu tempatnya orang belajar ilmu kebal. Sama orang-orang yang asli dari Banjar. Nah, yang asli dari Banjar itu datang dari Banjarmasin dulu. Dia ikut kapal-kapal gitu, bajak laut.
Ya, walaupun Banjar itu juga tempatnya orang alim. Yang tadi malam itu Al-Banjari. Nah, tapi Banjar yang di Perbaungan lain. Tahu Ustaz? Hah? Nah, murid saya ada orang dari Banjar banyak cerita. Karena dia sendiri orang Banjar. Ustadz orang apa? Jawa. Ya udah bagus. Nanti marah pula. Ya, karena orang Banjar itu pulang naik haji kalau masih ada lebih uangnya poligami dia. Itu udah menjadi kebiasaan. Pulang naik haji ada uangnya poligami. Ustadz apa? Marganya? Nggak ada. Orang kita apa? Jawa. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti nggak kayak gitu ya, ibu di situ itu udah nggak lah, aman itu kan. Iya Muslim. Muslim orang apa? Banjar, Melayu. Melayu. Di sini dibilang masuk hadis kamu. Hakul Muslim alal Muslim itu jadi. Ya, Muslim sama Muslim, ya. Kamulah masuk. Karena kamu Muslim. Itu dia ya. Terkenal itu di apa? Perbaungan. Nenek istri saya itu keturunan dari Perbaungan. Jadi saya masih tahu di Tuasan tah. Kampung apa? Tuasan apa? Yang pinggir jalan, bukan Tuasan ya. Yang pinggir rel itu. Iya, sesudah sungai, sesudah. Iya. Oh, saya sering ke situ. Hah? Iya. Ustadz nggak di situ. Ustadz tempat agak kota. Bengkel. Oh, tapi udah nggak ada bengkelnya kan? Oh, bengkel dodol. Ya. Dodol itu dari bahasa Arab. Dalaya dulu dodol. Santri yang nggak pandai mentasrif dalaya dulu dodol, ya. Namanya santri nggak pandai. Makanya kalau jadi santri betul-betul, ya. Nanti nasrif salah. Tasrif kan karena ya kuno kunyit. Iya. Ya, kita lanjut. Jadi menurut Syekh Son'ani itu begitu tadi. Wa fi shahihaini, dan di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu ngartikannya ya. Jangan hadis betul-betul dua-duanya gitu. Ya. Sahih Bukhari saya pernah belajar khatam saya. Saya kasih tahu supaya kamu nggak ragu-ragu. Nanti dibilang Pak Kiai ini orang pau. Ya, khatam saya Sahih Bukhari. Saya Muslim bolak-balik tambah. Guru saya banyak. Saya Muslim langsung diantaranya belajar sama Sayyid Muhammad. Baca saya di depan Sayyid Muhammad. Saya Muslim. Nggak berani kalau orang yang nggak bandel. Saya mengatakan pintar karena bandel. Jadi berani aja, salah pun salah lah situ gitu kira-kira. Berani saya. Kiai-kiai nggak berani, takut salah di depan kiai malu. Kalau saya kan tak pala malu gitu. Karena pada saat itu masih berapa lah umurnya? 25 atau 24 atau sekitar segitu. Afdalul a'mal it'amut ta'am. Ini perbandingan dari yang tadi. Paling afdolnya amal itu memberikan makanan. It'amut ta'am. Ya, karena di sini teh manisnya aja belum ada. Ya, apalagi it'amut ta'am gitu ya. Apa udah nggak ada lagi? Hah? Oh, itu belum. Iya, ya. Ya udah nggak apa-apa. Orang pulang semua baru dibagikan. Ya. Iya, nggak apa-apa ya. Wa taqra'us salam, dan kamu membacakan menyampaikan salam.
Alaman arafta, pada siapa yang kamu kenal, wa alaman lam ta'rif, dan pada siapa yang kamu tidak kenal, tapi yang Islam ya. Yang nggak kenal, assalamualaikum gitu. Maksudnya laki-laki lah. Jangan ada orang cantik, assalamualaikum. Kepala kau lah. Ya. Kau bilang eman ini isim nakiroh, bisa laki bisa perempuan pula gitu. Kalau ramai-ramai perempuannya nggak apa-apa, sendiri-sendiri pula. Ya, kau cegat cewek dari pajak itu, kau dekati, assalamualaikum, katanya. Salam kok nggak dijawab, katanya. Ya, waalaikum kepala kau, katanya. Qala Ammaru, berkata Ammar, salasun, ada 3 perkara, menjama'uhunna, siapa yang bisa mengumpulkan 3 itu, faqad jama'al iman, sungguh telah menghimpun iman. Insafun, yaitu berbuat waspada atau adil, min nafsika, dari dirimu, pada dirinya pun adil, apalagi pada orang lain. Wa badlus salami lil alimi, dan menyampaikan salam kepada orang alim, assalamualaikum, gitu aja ya. Dan meninggal pun kau salami juga, karena di kuburan itu assalamu ala ahli kubur gitu ya. Terus kamu minta nomor togel gitu. Oh, dijawab. Kalau jawabannya seperti di dunia, tapi nggak dengar, karena kalau mau dengar pindahlah ke alamnya. Kalau mau dengar pindah ke alamnya, yaitu sama-sama alam barzakh. Kok nggak dengar saya, pindahlah kau. Ya, jadi caranya pindah macam mana? Cabut nyawamu, gitu ya. Wal infaku minal iktari, dan memberikan nafkah dari yang masih membutuhkan. Maksudnya walaupun dia melarat, membutuhkan, itu memberikan infak gitu ya. Kan bisri wal apa namanya, dalam keadaan apa saja itu. Wa yalaha min kalimatin, sungguh indahnya atau alangkah indahnya kalimat-kalimat itu. Ma'ajma'a halil khairi, alangkah menghimpunnya dalam kebaikan. Wassalamu, adapun salam itu artinya ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah, maka assalam ya. Faqaluhu assalamualaikum, maka perkataan assalamualaikum ay antum fi hifdzillah, yaitu kamu di dalam penjagaan Allah. Itu doanya kayak gitu. Cuma assalamualaikum yang paling menakutkan itu kalau minta sumbangan, ya kan. Assalamualaikum, nipu ini gitu kan. Ya, karena banyak yang nipu. Salahnya yang nipu itulah ya. Anak kecil-kecil gitu disuruhi. Senjatanya assalamualaikum. Ini rusak saudara. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan Allahumma aka wallahu yashabuka, Allah rahmatnya bersamamu dan Allah rahmatnya menyertaimu, gitu. Atau penjagaannya menyertaimu. Itu arti syariatnya kayak gitu ya. Nanti kalau saya artikan hakikat, di mana Ustaz Allah gitu pula. Wakila, dan dikatakan assalamu bimakna salamah, artinya salam itu mempunyai arti salamah, selamat. Ay salamatullah, yaitu keselamatan Allah, mulazimatun laka, yaitu menetapi padamu. Wa aqallus salami, dan paling sedikit-sedikitnya salam ayyaqula assalamualaikum, itu udah cukup, minimal. Wa in kana al muslimu alaihi wahidan, walaupun musallamu alaihi, musallamu ya, walaupun yang diberikan salam itu satu orang, yatanawaluhu, yaitu mendapatkannya, wa malaikatuhu, dan malaikatnya. Musallam ya. Wa akmalu minhu, dan lebih daripada assalamualaikum ayyazida, yaitu menambah seseorang itu
Warahmatullahi wabarakatuh. Tambah warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi maf'ul bi, tetapi namanya disebut i'rab hikayah. Ya. I'rab hikayah dibaca warahmatu, tapi dia mahalnya itu apa maf'ul bi dari ayazida, yazida tadi. Nah, nanti kalau belajar nahwu baru tahu. Kalau udah dapat ijazah ya sudahlah. Ya. Tapi nggak dibilang pula itu. Diem aja dia. Hizibnya pun nggak diijazahkan, diem aja. Sampai ditanya sama si Muhsin. Haus. Ya. Ustaz, aku nggak diijazahkan katanya. Dijawab sama ketua panitia atau panitianya, karena waktunya katanya. Entah hizib apa yang mau dijazahkan. Tadi malam nggak ikut? Iya, hizib apa? Iya, yang mau diijazahkan? Darul A'la. Wikoya. Ya udahlah. Udah tinggi lah itu Darul A'la. Kalau mau dapat di Darul Anwar lah. Itu ya. Wa akmaluhu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa yajzihi, dan mencukupinya assalamu alayka. Itu sudah cukup. Wassalamun alayka, itu juga cukup. Bil ifradi, dengan bentuk mufrad, wa tankiri dan nakira. Begaya gitu ya. Assalamun alaik katanya kan. Ya. Waalaikumsalam ya khair katanya gitu. Ya. Kan gitu dia, gugaya. Kurang dapat apa namanya? Sunnahnya. Wa fa'in kanal musallamu alaihi, apabila yang diberikan salam atasnya itu wahidan, wajabar raddu alaihi, wajib menjawabnya. Ainan, dengan wajib fardu ain. In kanal musallamu alaihi, apabila yang diberikan salam alaihim atas mereka jamaatan, adalah jamaah sekelompok, farraddu fardu kifayatin, maka menjawab itu fardu kifayah fi hakim dalam mereka. Makanya mubalik jangan maksa-maksa. Jawabnya sikit, kata mubalik, siapa yang menjawab salam yang saya sampaikan yang kedua ini lunas hutangnya, katanya. Baru jawab semua, maksa itu namanya ya. Ya. Ah, bangun. Menjawab salamnya, doakan suaminya kawin lagi. Jadi itu nggak usah, biasa aja, gak dijawab pun udah, karena satu orang pun sudah memenuhi. Namanya fardu kifayah gitu ya. Jangan maksa-maksa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak usah ditambah waalaikumsalam gitu ya, nggak usah ya. Itu bikin sendiri, dibilang bid'ah nggak mau. Wayati qoriban, dan akan datang dengan dekat, artinya nggak lama-lama kalau kita ngaji. Hadisun, satu hadis, yujzi'u anil jamaati, mencukupi dari jamaah kelompok yang banyak. Idza marra, apabila melewati, ayyusallima ahaduhum, memberikan salam salah satu di antara mereka. Wa yujzi'u, dan mencukupi anil jamaati, dari jamaah, ayarudda ahaduhum, salah satu daripada menjawab salah satu di antara mereka. Ya, satu saja udah cukup, apalagi udah lumayan ada 3, 4, 5. Wa huwa sunnatul kifayah, itu namanya sunat alal kifayah. Wa yustaratu qaulur raddi alal faur, disyaratkan menjawabnya itu segera, jangan assalamualaikum tidur dulu aku ya baru ku jawab, jangan ya, itu sudah habis waktunya, segera ya. Wa alal ghaibi, dan atas orang yang tidak hadir, fi waraqatin, ditulis dalam satu kertas. Ini zaman dulu, sekarang udah nggak ada kirim surat. Kalau dulu kan cinta-cintaan itu kirim surat ya, nggak sampai asik ditangkap bapaknya suratnya.
Terus diputuskan, rupanya tiap di kotak pos diambili gitu ya. Sekarang nggak bisa karena udah tiap siap maghrib video call. Orang baca Quran dia video call. Ayarudda ahaduhum au rasulin atau utusan, dikirim utusan, sampaikanlah salam saya kepada si fulan. Kalau orang gila kan enggak, sampaikanlah salam saya wahai burung-burung katanya kan, kepada sang kekasih katanya. Burung disuruh menyampaikan. Lebih parah lagi angin gitu ya, suruh menyampaikan salam gitu ya. Itu cuma menunjukkan sayangnya gitu saja, bukan sampai salamnya ya. Wa ya'ti hadisun, dan akan datang hadis annahu yusallimur raqibu, memberi salam orang yang naik kendaraan alal masyi, atas orang yang jalan kaki. Assalamualaikum katanya, naik sepeda gitu ya. Terus sama yang jalan assalamualaikum salam. Jangan yang di jalan itu kirim salam sama orang yang naik sepeda sepanjang jalan, kasihan. Dari sana assalamualaikum gitu ya, waalaikumsalam, sampai sini assalamualaikum, waalaikumsalam, sampai sini waalaikum, udah dicegat semua. Sampai sana itu udah 15 kali salam terus katanya, ngerjai orang wak naik sepeda ya. Kayak gitu itu dulu ada kerjaan kayak gitu ya, nggak dapat duit. Wal masyi alal qaidi, memberikan salam orang yang jalan atas orang yang duduk. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu ya. Wal qalilu alal katsir, yang sedikit atas yang banyak. Ya. Sedikit misalnya saya sampaikan gitu, salam baru kamu jawab. Jangan kamu salam semua satu-satu saya jawab. Itu terbalik ya, kalau itu enggak siap-siap lah. Wa yukhadhu min mafhumi qawlihi, dan diambil dari pemahaman perkataan atau sabda Nabi hakul muslimi alal muslim, annahu, bahwasanya laisa lidzimmi hakun fi radis salat, bahwa orang kafir zimmi itu tidak mendapatkan hak dalam jawaban salam. Wama, dan apa-apa dzikir yang disebutkannya ma'ahu, bersama radis salam. Wa ya'ti, dan akan datang hadis la tabda'ul yahuda wa nasara bisalam, janganlah kamu memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan salam ya. Ini nanti banyak pengertian itu Yahudi Nasrani itu. Wa ya'ti fihi al-kalamu, dan akan datang pembicaraan padanya. Mana kok enggak titik-titik ini. Wa qaluhu idza laqaitahu, dan perkataan atau sabda Nabi idza laqaitahu yadullu, menunjukkan annahu, bahwasanya yusallimu alaihi idza faraqahu, tidak menyampaikan salam apabila berpisah dengannya. Mafhumnya gitu, tapi bukan begitu. Lakin qad sabata, tetapi telah tetaplah hadisun hadis, idza qa'ada ahadukum falyusallim wa idza qama falyusallim, apabila duduk salah satu di antara kalian salam, berdiri salam. Tapi itu kalau dilakukan ya macam gila kalau sedikit-sedikit salam. Walaysatil ula bi ahaqqa minal akhirati, dan tidaklah yang menyampaikan yang pertama itu lebih berhak daripada yang akhir. Wala yu'tabaru, maka tidak dianggap mafhumun, pemahaman idza laqaitahu, kata-kata idza laqaitahu, karena disangga dengan hadis idza qa'ada tadi. Tumal muradu, adapun yang dimaksudkan yulakihi, yaitu bertemu dengannya, wa ilam yatul, walaupun tidak lama, bainahuma, antara keduanya, al-iftiraku, perpisahan. Tadi saya nggak pakai kacamata ya, pantas kok agak kecil-kecil. Kayaknya udah saya pakai tadi, belum ya? Kacamata. Kok kecil-kecil hurufnya dari tadi? Oh, ini apa? Bisa baca tapi agak.
Oh iya bisa, kacamata hitam pun bisa. Ya, tapi golap lah. Nah ini bukan gaya-gayaan ya, supaya lebih jelas gitu. Tadi saya baca, ya apalah maksudnya ini gitu. Kok kecil-kecil semua dari tadi, rupanya kacamatanya. Kalau kepepet ya nggak apa-apa. Di hadis Abu Dawud, karena ada hadisnya Imam Abu Dawud yang ditakhrijkan oleh Imam Abu Dawud, idza laqi ahadukum, apabila bertemu salah satu di antara kalian sahibahu, temannya, falyusallim alaihi, salamlah atasnya. Jadi artinya kata-kata lakia. Terus fa in hala, apabila menghalangi bainahuma, antara keduanya, sajaratun, pohon, au jidarun, atau tembok atau dinding, Tumalakiyahu, kemudian bertemu dengannya, falyusallim alaihi, maka bersalamlah atasnya. Qala Anas, dan berkata sahabat Anas, kana adalah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatamasuna, berjalan-jalan. Fa idza laqaitahum, ketika kamu bertemu dengan, fa idza laqiyathum, maka apabila bertemu, sajaratun, pohon, au akamatun, atau gunung atau tebing, sajarotan au akamatan, oh jadi fa'il aja, atau tafarraqu, maka mereka berpisah, yaminan wasimalan, berpencar ke kanan dan ke kiri. Fa idzal taqau min waraiha, apabila bertemu di belakangnya, yusallimu ba'duhum ala ba'din, menyampaikan salam sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wasaniatu, ada pembahasan yang kedua, itu udah sampai ini sini dulu ya. Satu ini aja dulu, udah banyak pembahasannya. Di dalam hadis ini ada kata-kata situn, itu di dalam ilmu hadis tidak dianggap bilangannya, sehingga dikatakan al-adadu la mafhumalah. Adat ini tidak memberikan pemahaman, artinya mengikat khusus 6. Sebab ada riwayat yang khomsun itu, ya. Jadi kalau kita membaca hadis atau menerangkan hadis, ada 3 hal, itu bukan mengikat 3 hal saja, tapi ada yang lain, cuma yang diterangkan dalam hadis itu 3 hal. Paham maksudnya, ya? Karena di sini seperti apa namanya? Wa fi riwayatin lahu khamsun, gitu ya. Makanya misalnya ada yang diceramakan tadi malam, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, sampai akhir ya. 7. Ini kalau saya teruskan jangan nanti malam ya, sampai 7 kan. Ya. Ya, al-imamul adil wa syabun nasya'a fi ibadatillah, dan seterusnya ya. Saya pikir yang Pak Kiai nggak hafal kayak gitu ya, bukan karena apa, supaya kamu mantap ya, supaya nggak ragu-ragu ngaji sama guru hadis tengah hafal hadis katanya kan, yang hafal hadas. Ya, itu tidak mengikat 7, karena ada hadis yang mengatakan salasun man kunna, 3 hal yang yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama, al-wudu' alal makarih, wudu pada saat tidak senang situasinya, artinya dingin-dingin gitu, ngambil air wudu gitu kan, yang enak kan tidur terus bawa HP kan, bawa HP tidur terus nengok TikTok gitu kan, nyetel kucek-kucek utai gitu ya. Itu anak sekarang kayak gitu, makanya disindir-sindir aja sama Tuan Syekh tadi malam itu, HP dong gitu kan, supaya tidak tergantung kepada HP ya. Wudu dalam keadaan tidak senang, itu nanti balasannya mendapatkan naungan khusus di hari kiamat. Yang kedua, al-masyi ilal masjidi fi dzulmi, berjalan ke masjid dalam keadaan gelap gulita, mati lampu.
waktunya mau ke masjid juga, ya. Itu namanya mempunyai pahala khusus. Mati lampu bah katanya kan, ngapain ke masjid? Makan iya, karena makan kan nggak mungkin masuk ke hidung kan, pasti kan segini. Nggak ada itu makan gelap tuh masuk gini, nggak ada ya. Yang ketiga disebutkan it'amul ja'i. Ini dalam hadis ya, sahih. Memberi makan orang yang lapar. Makanya kamu tengok muka-muka ini yang lapar, nah kamu kasih makan. Nah, itu mendapatkan pahala khusus nanti ya. Yang kenyang jangan, udah kenyang dia. Kalau yang 3 biji itu udah kenyang ya. Artinya sama dengan ini, hadis ini, bahwa al-adadu laisa lil hasri. Bilangan tidak untuk mengikat. Ya. Karena ngaji hadis saya terangkan. Kalau ngaji ceramah enggak saya terangkan. Tanpa menyulit-nyulitkan itu. Makanya yang dibilang sab'atun yudhilluhumullah, al-adadu laisa lil hasri. Atau disebut dalam ahli hadis al-adadu la mafhuma lahu. Gitu ya. Banyak waktu saya belajar hadis itu menghabiskan beras. Ya, karena dulu masak sendiri gitu ya. Masak sendiri, makan rame-rame. Karena kawan yang baru datang itu ayo makan, dia ikut bantu. Ikut bantu gitu. Nanti ada yang minta bantuan kata, ya makan gitu. Ya, belum makan dia ada yang minta bantuan gitu. Nah, itu yang pertama tentang penjelasan situn itu tadi. Paham ya? Bukan hadis ini saja, tadi sudah saya contohkan. Kemudian 6 itu pembahasan yang pertama adalah salam. Artinya dalam hadis ini hakun. Ini memberikan pengertian banyak hal. Sehingga dikatakan istimalul mustarok fi maknayahi. Hak itu sesuatu yang tidak sepantasnya ditinggalkan. Ada kalanya wajib, mandub atau sunat. Menurut Syekh Son'ani begitu. Ya. Agak mirip. Iya, ini pun gitu ya. Enggak. Ini manduban. Mandub itu sunat. Hak kamu misalnya mendapatkan tanah kuburan misalnya ya. Itu. Misalnya ya. Karena jangan gaduh-gaduh ya sama ayah saudara-saudaramu itu, nanti nggak dapat hak. Ya, kok tahu? Kau nggak percaya kalau saya tahu? Kau tanya bagaimana caranya jadi wali? Ya, sabar aja kamu, jangan melawan ya. Saudara-saudaramu ada lumayan itu ekonominya, kamu aja yang agak kurang. Nggak usah ku tanya ya, nggak usah ku tanya kayak gitu. Ada yang punya pistol saudaramu kan? Itulah. Kau punya pistol pun nggak laku. Ya, dah itu nggak usah diteruskan, nanti duitmu pun ketahuan nanti berapa jumlahnya. Nggak boleh buka rahasia ya. Kemudian pembahasan yang pertama adalah membahas tentang salam. Membahas tentang salam ya. Yang pertama, ada pendapat yang mengatakan itu wajib memulai. Tetapi pendapat itu tidak dianggap kuat. Cuma menunjukkan bahwa karena di situ kata-kata fasallim, salim itu adalah fi'il amar, karena amar itu menurut usulul fikihnya dasarnya untuk wajib, sehingga dikatakan wajib. Karena al-aslu fil amri lil wujub, gitu ya. Tetapi menurut Syekh Ibnu Abdul Bar bahwa
memulai salam itu hukumnya sunat. Makanya ibtida'uhu ala muslimin sunnatun ainan lil wahidi wa sunnatun alal kifayati lil jamaah. Wa idza kuntum jama'atan fa al jawab wajib lakin wajibun alal kifayah. Wah, gantilah nanti bahasa Arab ya. Lama-lama kamu ngerti kalau diajak bahasa Arab gitu. Pertama yang cakap sama batu bahkan gitu. Kalau kamu biasa dengarkan bahasa Arab, bisa. Kamu biasa mendengarkan Mandeling pun lama-lama bisa. Oh lo bapak, gitu ya. Coba kamu sering nyetel video-video dari Arab gitu, lama-lama tahu. Jangan video dari Mandeling saja, ya. Kamu akhirnya yang kamu hafal senandang tuluh kulula tuluh ho, itu aja. Suruh Indonesia Raya itu kau bunyikan. Jadi sunat itu dalam arti kalau satu orang sendirian namanya untuk sunat lil ain. Tapi kalau banyak orang alal kifayah. Jadi ada sunat alal ain, ada sunat alal kifayah. Seperti kurban. Kurban itu misalnya kamu sendirian, kamu kaya, udah tua, nggak laku-laku, namanya Panglima Bujang Lapuk, Pangladu. Ya kamu sunat kurban itu alal ain, karena nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Tapi kalau kamu dalam satu keluarga namanya sunat alal kifayah, dalam arti tuntutan sunat itu kalau sudah dilakukan salah satu dalam keluarga itu sudah terpenuhi tuntutan sunat, namanya sunat alal kifayah. Paham ya? Banyak hadis yang menerangkan tentang masalah salam ini. Sebab salam ini menunjukkan doa dan tandanya saling menyenangkan, saling menyayangi, saling menghormati dengan salam itu. Makanya disebutkan fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Terus ada penjelasan ayat wa idza khuyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kamu diberikan penghormatan misalnya salam, maka balaslah dengan sebaik-baiknya. Bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, gitu ya. Gitu jawabnya ya. Jangan kamu dibilang assalamualaikum, kamu jawab waalaikumsalam, katanya. Ya. Tidak dapat itu ya. Anak-anak muda ini kadang-kadang ada-ada saja. Ustaz jangan tiru, ya. Nanti ada janda lewat, assalamualaikum, gitu. Ya. Jandanya pinter, saya sendirian ya. Assalamualaikum lah katanya kan. Ya. Assalamualaikum khosoh katanya kan. Tambah gawat tuh ya. Jadi pembahasan ini diantaranya pengertian adalah kata salam itu sendiri artinya yang pertama menunjukkan salam itu nama Allah, makanya ya salam, ya Hafiz ya salam. Kalau kamu misalnya dalam keadaan gawat naik kendaraan atau naik perahu banyak angin, bacaannya itu ya Hafiz ya salam. Ya Hafid ya salam ya. Insya Allah selamat. Harus dengan selamat ya nasib lah. Ya. Itu bacaannya ya Hafid ya salam. Ada orang mau kalau kuliah itu yang kayak PKN itu apa namanya? Apa? Bukan yang atasnya lagi. PPL yang sudah mau tamat.
KKN, oh ya itu ya, itulah. Saya mau bilang KKN nanti salah. Karena KKN itu artinya kolusi itu, ya. Misalnya yang dibuat panitia kan kawannya aja gitu ya. Itu KKN. Ya, nanti kalau ada masalah udah diem aja katakan gitu. Itu namanya KKN. Ya. Mau ke Nias minta doa Pak Kiai katanya. Ya udah ya Hafidz ya salam. Kalau bahaya itu. Jadi kalau nggak bahaya ngapain kau baca doa, saya bilang gitu. Ya udah diem aja lah, baca itu aja, saya bilang itu. Balik baru alhamdulillah selamat Pak Kiai katanya kan. Dari Nias. Nah, bukan di Binjai ataupun Brestagi. Kalau daerah sini kan KKN-nya Brestagi itu wajib tuh. Fardu ain itu ya. KKN-nya di Brestagi itu kalau di sini. Kamu KKN nanti kan. Ramadan di Brestagi ya.